untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Kita kembali belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang cukup berpengaruh di dunia. Di dalam dia dipakai Tuhan menjadi pemberita Injil, menjadi misionaris yang berjuang bahkan sampai akhir hidupnya, yaitu bernama John Sung. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bagi setiap kami untuk belajar bersama-sama kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, setiap anak muda-mudi dimanapun mereka berada yang menyaksikan video berikut ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Jong Sung lahir pada tanggal 27 September 1901. Dia lahir di Hongchek, wilayah Hinghua, Provinsi Fujian, Tiongkok. Nah, dia meninggal pada tahun 1944. Jadi dia cukup muda waktu meninggal. Kira-kira umurnya adalah 43 tahun di dunia ini. Tetapi kita melihat bagaimana dia memaknai kehidupan yang singkat di tengah dunia ini selama 43 tahun, dan secara khusus ketika dia mengambil suatu keputusan komitmen untuk boleh melayani di ladang Tuhan, untuk boleh memberitakan Injil kepada mereka yang terhina. Selama 15 tahun ia melayani dan ia memakai waktu selama 15 tahun itu dengan baik dan memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jong Sung adalah anak dari seorang pendeta Metodis. Dia adalah anak dari seorang pendeta dan 6 bersaudara. Anak dari 6 bersaudara begitu. Lalu kemudian kita melihat bahwa Jong Sung ini adalah otaknya itu sangat cemerlang. Kita melihat bahwa ketika dia lulus SMA, lalu kemudian dia melanjutkan studinya ke luar negeri, saudara bayangkan dia mendapatkan gelar doktor kimia hanya dalam waktu 3 semester. Doktor kimia lagi hanya dalam waktu 3 semester. Wow, luar biasa otaknya. Lalu kemudian saya membaca sumber lagi, dalam 9 bulan dia mendapat gelar Magister Sains. Dia banyak mendapatkan medali, dia mendapat berbagai prestasi-prestasi di sekolahnya. Dan dia dikenal dari kejeniusan dan kecerdasan otaknya. Tinggal suatu waktu ia masuk dalam sekolah teologi. Lalu kemudian di dalam teologi itu dia melihat dia belajar sungguh-sungguh, tetapi yang dipentingkan di dalam sekolah teologi itu adalah liberal. Jadi hanya memainkan sisi intelek saja, hanya memainkan sisi rasionalitas saja, sehingga ia mulai berpaling dari kekristenan, sama seperti ketika dulu ia mempelajari Buddhisme dan Taoisme. Jadi ia mulai menyanyikan kitab-kitab suci Buddha dalam meditasi di kamarnya dan berharap melalui penyangkalan diri akan membawanya memperoleh damai sejahtera. Lucu ya saudara ya. Kita melihat dia belajar di seminari, di sekolah teologi ya, tetapi justru di dalam belajarnya nilainya tinggi. Orangnya cerdas. Tetapi lambat-lamat meninggalkan kekristenan, mulai mempertanyakan. Hingga suatu saat pada 10 Februari ia mengalami pertobatan sejati. Ia benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia benar-benar mengalami dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan ia sungguh-sungguh melalui dari situ, berpijak dari situ, ia juga kembali ke negaranya di Cina. Lalu kemudian di dalam perjalanan di kapal begitu, dia membuang semua ijazah-ijazahnya. Ia membuang semua hal yang dia dapat selama dia belajar, kecuali begitu ijazah doktornya yang telah ia perjuangkan demi menyenangkan ayahnya. Saudara, kenapa ia membuang semua ijazah-ijazah dan medali-medali serta tanda keanggotaannya dalam organisasi-organisasi yang ada, yang terkenal? Ia berkata bahwa ini semua tidak ada apa-apanya ketika dia mengenal dan percaya kepada Kristus.
Mulai dari situ ia sangat giat menceritakan Kristus kepada teman-temannya, kepada orang yang bertemu dengan dia, sehingga suatu waktu orang mengira jangan-jangan Johnson ini sakit jiwa, jangan-jangan dia gila, karena sangat rajin belajar, karena fokusnya adalah belajar dan belajar, karena terlalu dipaksakan dan dia mengalami psikopat, sehingga saudara ia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Jadi karena dia rajin menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-temannya, orang-orang mengira oh jangan-jangan dia gila, psikopat, sehingga dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, selama 193 hari di rumah sakit itu, di rumah sakit jiwa itu, saudara, apa yang dilakukan oleh Johnson? Apakah dia diam saja? Apakah dia cuma berdiam diri dan meratapi nasibnya? Tidak, saudara. Selama 193 hari dia di dalam rumah sakit jiwa itu, sebanyak 40 kali yang membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bayangkan ya, 40 kali ya bolak-balik membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bahkan ia keluar dari rumah sakit itu membawa 40 naskah eksegese dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Dia sungguh-sungguh menggunakan waktu di dalam rumah sakit jiwa itu untuk apa? Berdoa, untuk menelaah, untuk membaca firman Tuhan, dan juga untuk menafsirkan beberapa ayat Alkitab. Saudara, itulah Johnson. Lalu kemudian kita bertanya, apa sih yang kita pelajari dari kehidupan Johnson kalau begitu? Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dan inilah yang dilakukan oleh Johnson. Medali-medali, ijazah-ijazah kebanggaannya yang bisa saja itu membuat dia sombong, membuat dia membanggakan diri. Tetapi justru saudara, ia membuang semuanya itu. Dan dia berkata, Kristus lebih mulia daripada segalanya. Apa yang perlu kita pelajari? Yang pertama adalah cinta Johnson kepada Tuhan melebihi apapun yang berharga di dalam hidupnya. Kasihnya kepada Tuhan, cintanya kepada Tuhan sungguh nyata, dan itu melebihi, itu berharga di dalam hidupnya, melebihi apapun. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Sehingga segala prestasi demi prestasi yang diraihnya, dia berkata itu tidak apa-apa, itu tidak seberapa dengan Kristus yang telah menyelamatkan aku, dengan Kristus yang aku layani. Yang kedua, ia juga setia dalam berdoa. Saudara, sepanjang hidupnya dia selalu berdoa. Bangun pagi-pagi dia berdoa. Di mana ada waktu dia selalu menyempatkan dirinya untuk berdoa. Bahkan dia berkata di akhir hayat hidupnya, sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia berkata bahwa hal yang dilakukan gereja sekarang ini, hal yang patut dilakukan oleh orang-orang Kristen pada zaman yang akan datang adalah lebih banyak berdoa, lebih banyak berlutut. Lalu kemudian dia juga setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada satu sumber yang mengatakan bahwa setiap hari dia membaca 11 pasal, saudara. Beberapa pasal dia bisa baca dalam sehari itu. Jadi dia menggunakan waktu sebaik mungkin
untuk berdoa, untuk membaca, dan juga merenungkan firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan dia tidak ada waktu untuk membaca buku-buku lain selain firman Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mencintai firman yang kita miliki, Alkitab yang kita punyai? Ataukah kita menutupnya dan tidak membukanya sama sekali, tidak mempelajarinya, apalagi untuk melakukannya? Yang ketiga, semangat Johnson dalam memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang. Di berbagai belahan dunia, secara khusus Cina, Tiongkok, lalu kemudian bahkan dia sampai ke Indonesia. Pada tahun 39 dia memberitakan Injil. Ada banyak orang Indonesia yang terberkati oleh pelayanan Johnson. Di Surabaya, di Ambon, di Jawa Tengah, dia menyampaikan KKR dan banyak orang yang terberkati oleh pelayanannya. Dia tidak segan-segan menegur dosa dan dia memberitakan Injil Kristus tanpa ada rasa takut. Dia mengatakan apa yang sebenarnya. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa Johnson ini adalah obor Asia. Di Asia Tenggara pelayanannya sungguh-sungguh luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan. Sampai akhir hayat hidupnya ia juga setia melayani Tuhan. Yang keempat, Johnson tidak mudah mengeluh dalam situasi dan kondisi yang ia alami, tetapi senantiasa berserah kepada Tuhan. Kalau kita membaca bukunya atau kita membaca artikel, kita mengetahui bahwa Johnson ini melayani Tuhan hanya dalam waktu 15 tahun. Tetapi dia memakai waktu itu dengan sangat baik, tetapi dia juga mengalami sakit penyakit. Bahkan ada yang mengatakan dia sakit-sakitan, dia kanker dan juga TBC. Tetapi di dalam sakit penyakit yang dia derita, dia tetap bersuka cita. Bahkan ada yang mengatakan begitu ya, waktu dia KKR di Surabaya, karena dia tidak bisa bertahan untuk berdiri, dia berlutut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dia begitu giat. Kesakitan, penderitaan yang dia alami itu tidak menghalanginya untuk terus melayani dia, melayani Kristus yang dia sembah. Dan kita mengetahui bahwa sampai akhir hayat hidupnya dia tetap setia mengiring Tuhan, bahkan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan Johnson boleh juga terus kita teladani, terus pelajari. Apakah kita mencintai Tuhan lebih dari apa yang kita miliki? Ataukah justru ada sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap berharga, yang justru menggeser Tuhan di dalam kehidupan kita? Justru sesuatu yang berharga yang kita punya itu menggeser Tuhan, yang harusnya menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang kedua, apakah kita setia di dalam doa kita, dalam firman Tuhan yang kita baca? Khusus di tengah-tengah pandemi ini, apakah kita menyempatkan waktu untuk berelasi dengan Tuhan? Ataukah kita disibukkan dengan berbagai hal yang terjadi sehingga kita tidak lagi mempunyai waktu dengan Tuhan? Yang ketiga, apakah kita juga semangat memberitakan Injil kepada mereka yang terhilang, pada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada teman kita? Atau apakah kita menggunakan tenaga waktu kita, pengenalan kita kepada Kristus, kita juga bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa mendengar kabar kesaksian itu? Dan yang keempat, apakah kita mudah mengeluh, atau justru dalam setiap kondisi yang kita alami, kita tetap senantiasa berserah, bergantung kepada Tuhan, dan tetap mengiring Dia, tetap setia kepadanya sampai akhir hayat hidup kita? Saudara, biarlah itu boleh menjadi perenungan bagi setiap kita. Apa yang berharga dalam kehidupan kita, yaitu Kristus itu sendiri, dan patut kita bagikan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.